Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala alihi sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, setinggi puja sedang syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi nikmatnya, yaitu seperti kita bisa untuk melaksanakan sholat zuhur kali ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat besarnya seperti kita bisa mempunyai tangan, mempunyai mata, mempunyai telinga, dan mempunyai hati. Yang kedua, berkuntumkan salam. Tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, buah kasih aminah, Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara ini atau pada untuk mencari ilmu, yang mana kita sudah diberi kesehatan kepada Allah dan kita bisa membuat manfaat tersebut, mencari ilmu walaupun dengan keadaan sehat, walaupun sakit. Semoga yang pada datang kali hari ini diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, dan semoga yang sudah hadir pada kali ini dan tidak hadir yang teman-teman kita atau saudara-saudara kita, semoga diberi kesehatan walafiat. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang saya segani, teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya, maka kita akan memasuki atau membahas tentang hakikat ibadah dan tentang Islam adalah masalah harta dan jabatan. Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu abada yabdu ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna dengan seperti ibadah, pengertian dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan patuh mengikuti perintah-perintahnya. Seseorang yang tunduk atau patuh dan merendahkan diri, dihadapkan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita ini manusia, Pak Bu, manusia. Tidak ada yang kita sombongkan. Kita lahir dari tanah dan kita mencari dari tanah, dan kita akan mati ke tanah juga. Oleh karena itu, janganlah pernah seperti langit tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, apa yang kita bisa sombongkan? Itu pertanyaan. Ketika kita sudah dilahirkan ke dunia tersebut, maka kita harus mematuhi dan mengikuti apa yang wajib dan apa yang sunnah. Menurut ulama tauhid dan hadis ibadah ialah menyerahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Maksud dari tersebut,
kita menyerahkan diri seperti kita sholat, menyerahkan diri karena Dia adalah Maha Pencipta. Dan ketika kita menyerahkan diri, itu harus ada tanda tunduk atau mengagungkan. Para ahli badang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai pengerjaan segala bentuk ketaatan badaniah dan melaksanakan segala bentuk syariat hukum. Dari maksud tersebut, ketika kita beribadah atau merendahkan diri kepada Allah, puasa, sholat, itu kita harus merendahkan diri. Jangan ada yang ketika kita beribadah tidak ada yang di hati kita itu seperti tinta. Tahu tinta? Apa maksud dengan tinta? Tinta itu hitam. Jangan sampai ada titik yang hitam tersebut masuk ke dalam hati kita. Nabi SAW juga bersabda, ibadah itu 10 bagian. 9 bagian dari padanya terletak dalam mencari harta dan halal. Oleh karena itu, Bu, kalau kita mencari nafkah atau Bapak kan sebagai imam, kita harus mencari nafkah, carilah harta yang halal. Janganlah sekali-kali mencari dengan uang yang haram dan kita beri kepada anak kita, dan istri kita juga memakan hasil uang tersebut, maka kita seperti mengasih dosa. Kenapa dibilang dosa jadi apa, Bu? Ketika kita mengasih, maka anak dan istri kita, darah dan daging yang kita kasih makan tersebut sudah lengket. Oleh karena itu, janganlah pernah sesekali kita mencari atau mengambil hak orang lain. Jika kita jumpa barang orang di tengah jalan, jangan pernah sesekali kita memakannya atau membelanjakan. Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik merupakan perkataan maupun perbuatan, baik terangan maupun sembunyian, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu, Pak, marilah kita berlomba-lomba mencari ibadah, mencari amal untuk keakhiran. Karena tidak ada manusia, makhluk Allah, sedangkan malaikat tidak akan pernah hidup selama-lamanya, abadan. Sedangkan malaikat, Pak, malaikat tahu Pak, saya pernah membaca di buku. Saya di situ membacanya ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, ya Allah, tinggal giliran saya, tinggal nyawa saya yang mencabut. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, wahai malaikat maut, cabutlah nyawa manusia. Oleh karena itu, Pak, sedangkan Nabi Pak, Nabi, malaikat itu akan meninggal, akan datang. Apalagi kita manusia, Pak, Bu, manusia kita tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Maka
Oleh karena itu janganlah pernah kita merasa diri kita ini yang lebih baik daripada orang lain. Merendahkan diri kepada Allah. Disitulah kita mendapatkan pengertian yang sangat baik. Merendahkan diri, janganlah pernah sombong, karena sombong itu dosa yang besar. Seluruh tubuh kita berbicara. Sebelum kita keluar dari musola tersebut, marilah kita tanamkan diri, niatkan diri untuk merendahkan diri kepada Allah. Sebelum kita keluar, marilah kita bersolawat tersebut, selawat terlebih dahulu supaya hati kita tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi dan perbanyak beribadah kita. Sampai sinilah pengajian kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu hanya datang kebodohan saya sendiri. Kalau ada kata-kata saya yang benar, itu hanya Allah yang tahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.